Beberapa hari terakhir ini viral di media sosial tentang salah satu warga Nganjuk yang terkonfirmasi COVID-19 dikembok oleh warga dan perangkat desa lingkungan ia tinggal. Ia adalah Titik Rahmawati, janda 2 anak, warga Kelurahan Bogo, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Setelah pemberitaan mencuat, akhirnya berbagai pihak datang untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi. Mulai dari Kapolres Nganjuk hingga Wakil Bupati Nganjuk mengunjungi kediaman Titik untuk melakukan klarifikasi. Diketahui pada tanggal 6 Januari 2021, Titik Rahmawati menjalani rapid test antigen di salah satu klinik. Setelah merasakan kesehatannya yang menurun dengan ciri-ciri COVID-19, yaitu hilang bau dan rasa setelah rapid antigen, hasilnya positif. Kemudian pada tanggal 8 hingga 9 Januari 2021, swab PCR dan hasil tes PCR juga keluar positif. Namun saat hendak dilakukan penjemputan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Titik menolak dan memilih isolasi mandiri di rumah. Sudah diklarifikasi secara jelas dan gamblang bahwa kita harus saling menginformasikan atau tidak miskomunikasi. Jadi antara pasien dengan warga itu harus ada komunikasi yang baik. Insya Allah permasalahan ini alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih banyak kami kepada wargaku yang selalu mensupport saya, mendoakan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan apabila saya ada kesalahan, kekhilafan karena tidak mengertinya isolasi yang bagaimana, saya pun minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya sudah negatif hasilnya dan anak saya juga negatif. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa diterima di masyarakat khususnya RT 4 ini seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berkomentar terkait masalah yang terjadi antara Titik dan Ketua RT, RW, dan warga setempat. Menurutnya pemerintah daerah dalam penanganan pasien COVID-19 ada 2 program kebijakan. Kebijakan pertama, jika kriteria pasien mengalami sakit sedang maupun berat, akan dilakukan isolasi di rumah sakit. Namun jika tanpa gejala maka akan dilakukan isolasi di rumah karantina Empu Sindok. Terkait permasalahan yang ada, Wakil Bupati menjelaskan isolasi mandiri dapat dilakukan jika rumah telah memenuhi syarat. Pertama, harus dipastikan hanya seorang diri saat isoman. Kedua, jika ada keluarga dipastikan untuk tidak melakukan interaksi secara langsung serta tidak keluar rumah. PCR yang pertama positif, PCR yang kedua positif tanggal 9-nya, sehingga Bu Titik dinyatakan COVID-19. Ini kalau terpaksa Satgas gak punya kebijakan, bisa isolasi mandiri tatkala rumahnya itu memenuhi syarat. Yang pertama, dia harus di rumah itu sendirian. Yang kedua, kalau mungkin ada keluarga, dipastikan mereka itu juga tidak berinteraksi. Kamarnya sendiri, kamar tidurnya sendiri, kamar mandinya sendiri, dan seterusnya. Dan tidak keluar-keluar, betul-betul isolasi mandiri. Dan nanti juga diberikan fasilitas oleh RT RW setempat. Pada kasus Titik, warga Bogo ini justru diketahui Titik sering keluar rumah saat menjalani masa isolasi mandiri, sehingga membuat warga sekitar menjadi resah, hingga akhirnya dilakukan pengembokan. Namun pengembokan tersebut juga atas persetujuan bersama baik RT, RW maupun warga. Lihat itu kok janda dirantai, pemikiran daripada pemirsa tentunya yang dirantai itu Bu Titik. Sebenarnya yang dirantai atau digembok itu hanya pagernya itu. Kemudian klarifikasi juga di sana mengatakan bahwa 2 minggu, sebenarnya hanya 1 minggu. Itu pun seizin daripada Bu Titik, si Pak RT kita, kemudian warga ngumpul karena Bu Titik nampaknya rodok gimana ya, cara wong kene nu gablek dianu masih ngejak selfie dari anak-anak, itu yang menjadikan gregetnya warga, sehingga
perlu kami luruskan bahwa yang di berita-berita 2 minggu kemudian rantai itu sebenarnya digembok pagar besinya, karena konotasinya kalau uang mikir wis rondo, wis guru ngaji digembok, sebenarnya hanya kurang sajar. Kemudian anaknya yang laki itu malah pada waktu penjemputan gembok anting lawang itu, sehingga misui bu bidan dan sebagainya. Pokoknya intinya warga itu gregeten lah gitu. Sehingga warga itu sudah menjadwal, mulai dari warga itu sudah ini nanti harus seperti ini, sehingga Pak RT sudah, Bu RT terutama sudah menjadwal hari ini 1 hari itu 3 orang, dan sampai saat ini masih, dan ini nanti ditambah dengan 10 hari yang akan datang, itu guyup rukunnya seperti itu. Menurut Camat Nganjuk, Haryanto, penggembokan yang dilakukan bukanlah tanpa alasan. Penggembokan pada pagar rumah Titik juga atas persetujuan dari Titik sendiri. Sedangkan selama isolasi, warga setempat pun juga peduli dengan memberikan berbagai kebutuhan rumah tangga serta vitamin untuk Titik. Menurut Haryanto, saat ini sudah tidak ada masalah antara Titik dengan lingkungan setempat. Perangkat RT, RW, dan warga juga telah ikhlas dan sukarela membantu Titik selama menjalani isolasi mandiri. Pak Camat menyikapi wilayahnya yang ada seorang janda yang digembok karena positif COVID-19 itu seperti apa tanggapannya? Gini, kita ingin memberikan klarifikasi agar tidak terjadi mispersepsi. Ya, saya mengapresiasi kegiatan Pak RT yang begitu peduli untuk ikut mengendalikan agar tidak terjadi penularan. Penggembokan itu terjadi ketika ada isolasi mandiri di saat ada informasi bahwa Bu Titik ini positif corona, hasil swab dari Dinas Kesehatan dan dari Dinas PPKB di mana Bu Titik bekerja. Akhirnya tanggal 16 Bu Titik ini dijemput oleh tim COVID untuk diajak isolasi di rumah karantina Ambosendo. Tapi Bu Titik tidak mau. Akhirnya ada diskusi dan diperkenankan untuk isolasi mandiri di rumah, dengan catatan tidak boleh keluar, karena sebelumnya juga sering keluar ke sawah dan sebagainya. Akhirnya sebagai jaminan bagi warga lingkungan agar tidak terjadi kekhawatiran atau keresahan, terjadilah penggembokan itu. Itu pun juga atas persetujuan dari Bu Titik, dengan konsekuensi lingkungan memberikan suplai bahan makanan untuk Bu Titik dan keluarga. Selama isolasi itu warga di sekitar sini ada yang bantu ibu enggak, atau ngasih makan atau seperti apa gitu? Sebelumnya itu sudah pertimbangan dulu ke saya, Mbak Titik, karena jenengan positif, ini gimana Mbak Titik, saya share ke grup RT untuk membantu Mbak Titik. Saya juga tidak bisa menolak toh Pak. Oke Bu RT, kalau itu hal yang baik, cepet-cepet dilakukan, saya gitu, enggak apa-apa, itu sedekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah barokah. Oke, jenengan share, monggo. Saya nggak minta, cuma pertimbangan. Mungkin nanti saya takut tersinggung apa gimana. Oke Bu RT, dengan ikhlas saya menerima sumbangan dari warga. Tapi kenyataannya, komen-komennya saya sama Pak RT, udah Bu Titik minta aja, nggak apa-apa, ke Bu Nunu nanti ditulis. Terus setelah itu ada komplain, saya minta ini dikomplain, otomatis saya pengen mengembalikan itu Pak. Sudahlah, kalau saya dikomplain itu semua tak kembalikan. Sementara itu, saat ini kondisi Titik juga telah membaik dengan hasil swab terakhir menunjukkan negatif COVID-19. Dari pantauan di rumah Titik saat ini, gembok rantai yang sebelumnya melingkar di pagar depan rumahnya telah dibuka oleh warga setempat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, Diah Ayu, SRTV melaporkan. Yang selalu mensupport saya, mendoakan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan apabila saya ada kesalahan, kekilafan karena tidak mengertinya isolasi yang bagaimana, saya pun minta